Mari berbicara kepada setiap kami, anak-anak muda dan setiap kami Tuhan di tempat ini. Bahkan kami yang tidak ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini. Roh Kudus berbicara, menaruhkan sesuatu dalam hati kami yang terdalam. Sentuh hati kami, berbicaralah Tuhan, berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah. Kami tahu Tuhan kami hidup, kami tahu Tuhan kami hadir dalam penyembahan kami. Oh, kami tahu Tuhan kami lebih besar, lebih ajaib daripada apapun juga dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mau mencari orang-orang yang sungguh hati, bersungguh hati mengikut Engkau. Biarlah Engkau mendapatinya pada kami Tuhan. Setiap kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hati mengikut Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur sama-sama berkata amin, amin, amin. Sekali berikan kemuliaan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom. Apa kabar Bapak Ibu teman-teman? Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Sekali lagi sama-sama berkata luar biasa, dahsyat, ajaib. Lihat kanan kiri berkata luar biasa, dahsyat, ajaib. Amin. Haleluya. Oh, kamu Anda luar biasa. Anda ajaib, Anda dahsyat. Amin, haleluya. Semua pasti dipakai oleh Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat tentang 10 gadis. Ya, mari sama-sama. 5 tambah 5. Kok judulnya beda kata Stephen. Haleluya. Matius 25. Rasanya tidak ada yang lapar ya. Kalau teman-teman datang pagi-pagi masih lengkap itu di depan. Minuman, kue-kue, haleluya. Oke, baik, kita lihat Matius 25 dulu. Baik, Matius 25 kita baca sama-sama ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gak apa-apa, kita baca dulu ayat ini ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi ada berapa semua? 10. Mantap. 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kita lanjut ya. 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah ia. 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yes. 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Nah, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Apa yang terjadi? 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Masih ada 3 ayat lagi. Semangat, amin.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13 ayat terakhir. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Semua berkata amin. Amin. Haleluya. Boleh ke PowerPoint-nya ya. Alkitab menceritakan tentang 10 gadis. Gadis ini bukan mempelai, karena dalam pernikahan secara fisik seperti yang diceritakan Tuhan Yesus, maka satu mempelai pria hanya menikahi berapa gadis? 1 gadis. Jadi pastinya kalau cerita mempelai Kristus, the bride of Christ, itu nanti cerita yang lain ya. Mengapa alegorinya, perumpamaannya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pesta pernikahan di bumi, bukan di awan-awan, bukan perjamuan kawin anak domba. Jadi yang 10 ini bukan pengantin, yang 10 ini bukan mempelai wanita, tapi yang 10 gadis ini adalah pengiring pengantin. Setuju? Pengiring pengantin. Teman-teman mempelai wanita biasanya, kok 10 bu banyak amat? Menurut tradisi Yahudi biasanya seperti itu ya. Ada yang berkata karena pestanya besar, ada yang berkata memang tradisinya seperti itu. Jadi teman-teman mempelai wanita itu bersama-sama merayakan pesta pernikahan. Dan mereka biasanya kenapa? Ceritanya seperti ini. Apakah sempat saya berpikir ya dulu waktu saya awal baca ayat ini, apakah 10 orang ini nunggu di jalan gitu ya? Nunggu pengantin pria di jalan. Kok kayaknya anjing, gimana ceritanya orang mau mantenan kok nunggu di jalan, kemudian ngantuk-ngantuk ketiduran di jalan, mempelai datang bangun semua beres-beres. Tuhan Yesus sering bicara dalam perumpamaan sesuai dengan adat istiadat Yahudi, supaya orang-orang Yahudi yang mendengarnya bisa memahami, karena itu peristiwa yang terjadi dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pesta pernikahan mereka. Kita yang bukan bangsa Yahudi, begitu ya, secara jasmani, kita harus setidaknya mau mempelajari tentang budaya mereka, adat istiadat mereka, supaya kita mengerti mengapa sih seperti ini, begitu ya. Ini 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Boleh dilanjut? Ya. Ini ayat yang tadi kita baca, Matius 25, ada 13 ayat dari pasal 25, seri hidup berjaga-jaga. Next. Gadis yang bijak ya. Jadi 10 gadis itu adalah pengiring pengantin, bridesmaid ini. Teman-teman mempelai wanita biasanya begitu. Dan biasanya mereka itu menunggu mempelai pria datang. Setelah itu beriringan dengan mempelai wanita pasti. Jadi mempelai pria, ada beberapa langkah pernikahan secara Yahudi. Dan itu merupakan lambang dari pernikahan kita, lambang ya, dengan anak domba. Seperti yang pertama adalah pemilihan mempelai wanita ya. Dicari, dipilih. Ribka dipilih begitu ya. Tuhan Yesus memilih kita, bukan kamu yang memilih aku. Dan step-stepnya itu sama dengan pernikahan kita dengan anak domba. Bagaimana Tuhan Yesus kembali dan nanti akan datang lagi, amin, untuk menjemput kita. Ini juga sama. Mempelai pria kembali setelah pertunangan, setelah pemilihan, pemberian mahar, pertunangan, kemudian mempelai pria kembali ke rumahnya, menyiapkan segala sesuatunya untuk pesta pernikahan. Biasanya jaraknya setahun untuk menyiapkan pesta. Baru setelah itu mempelai pria datang lagi ke rumah mempelai wanita. Dan setelah itu bersama dengan pengiring-pengiring tadi akan dibawa ke tempat pesta. Biasanya ke tempat mempelai pria yang sudah menyiapkan jamuan pesta. Dan kenapa malam? Karena biasanya jamuan itu berhari-hari. Tidak seperti pesta modern ya. 1 hari aja udah capek. Siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangan. Saya angkat tangan. Yes. Haleluya. Siapa di sini yang mau menikah? Angkat tangan. Ayo. Yes. Pak Kris nggak mau menikah. Yes.
Loh, Bang Tes nggak angkat tangan. Coba kesempatan lagi nih. Bu masih sekolah, nggak apa-apa kan saya bilang mau menikah itu bukan besok, bukan bulan depan, begitu ya. Bukan Natal tahun ini, bukan. Siapa yang mau menikah angkat tangan? Didoakan loh. Nah, gitu lah. Angkat tangannya sebentar sekali. Malu-malu. Saya doakan semua menikah, amin. Amin dong. Yang kenceng yang sudah menikah. Jadi biasanya mereka nanti beriring-iringan ya. Kenapa mereka menunggu mempelai pria? Karena prosesnya nggak akan dimulai kalau mempelai prianya belum datang. Dan nggak pakai mobil iring-iringan, mobil pengantin depannya strobo, sirene yang sekarang itu lagi heboh gitu kan, gitu. Ya sudahlah itu nggak usah dibahas deh, gitu ya. Mempelai prianya nggak tahu jam berapa datangnya. Teknologi juga bukan seperti sekarang. Mungkin sedang membicarakan sesuatu, menyiapkan sesuatu, mungkin masih ada kurang perhiasan dan lain-lain begitu ya, yang dibawa dan lain-lain. Setelah mempelai pria datang, baru mereka bersama-sama beriringan. Mungkin gadis-gadis ini juga membawa obor untuk prosesi pernikahan, tari-tarian dengan obor. Sehingga nggak mungkin kalau tarian dengan obor kemudian lampunya mati, kira-kira begitu ya, baru kemudian mereka pesta. Oke, kita kembali ke sini. Gadis yang bijak. Gadis yang bijak itu membawa pelita yang menyala. Katakan menyala. Menyala bantu. Pelita. Bawa pelita itu sudah menyala sebetulnya pelitanya. Apalagi dari pelita bangsa. Selalu membawa pelita. Bawa pelita yang sudah menyala. Dan membawa cadangan minyak. Mana mau pesta kok bawa cadangan minyak? Anda mau ke pesta bawa cadangan minyak? Kayaknya enggak juga ya. Ya itu repot banget gitu. Dan gadis bijak, sekalipun ini bijak, yang disebut bijak itu belum tentu tahu semua. Betul nggak? Jadi kita jangan berpikir gadis bijak itu tahu segala sesuatu, setelah kita ikut Tuhan lama itu tahu semua hal. Enggak juga kok. Betul nggak? Gadis bijak disebut bijak, tapi dia juga tidak tahu kok. Tidak tahu kapan hari dan saatnya mempelai itu datang. Jadi bahkan gadis bijak juga tidak tahu kapan mempelainya datang. Dia bawa pelita, dia bawa cadangan minyak. Backgroundnya mungkin kurang jelas ya, tapi kira-kira seperti itu. Di ujung itu ada sumbu kecil, ya, nyala api, dan di bawah itu sebetulnya tempat minyak, sehingga itu bisa menyalakan api. Gak apa-apa sih, kamu sudah melakukan yang bisa kamu lakukan. Haleluya. Next, gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh itu tetap membawa pelita yang menyala. Katakan menyala. Biarpun bodoh, pelitanya menyala. Kalau dia bawa pelita malam-malam dan gak nyala, dia pikir nebeng sama teman aja, ya itu mungkin lebih bodoh lagi, begitu ya. Tuhan Yesus tidak kasar, tapi supaya mereka memahami. Ini ditujukan bukan kepada siapa-siapa, ini ilustrasi bahwa kalau gadis itu bawa pelita, pelitanya menyala, tapi tidak bawa cadangan minyak. Sebetulnya awalnya ada minyak, betul nggak? Awalnya ada minyak. Ini akan kita bahas. Awalnya sama-sama punya minyak. Awalnya sama-sama punya api. Awalnya sama-sama menyala. Dan sama-sama tidak tahu kapan hari dan saatnya mempelai akan datang. Sama-sama nggak tahu. Sama-sama tidak tahu. Kita sama tidak tahu apa yang akan terjadi akan hari esok. Iman kita lebih daripada pemenang pasti, amin. Menjalani hari dengan lebih daripada pemenang. Tetapi tepatnya, detailnya, ekseknya seperti apa kita nggak ada yang tahu. Tidak tahu kapan hari dan saatnya mempelai akan datang, nggak tahu. Sama-sama tidak tahu. Next. Tetapi karena, baca lagi sama-sama yuk. Mempelai pria itu lama tidak datang juga. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mempelainya lama
Siapa yang kalau dandan lama? Biasanya, kau setuju Mosa? Pria atau wanita? Aku yang wanita. Tapi ya buru-buru nggak mandi nggak apa-apa gitu. Yang penting semprot-semprot wangi deh gitu ya. Nah ini mempelainya lama nggak datang-datang. Malah mungkin mempelai wanitanya sudah siap, sudah ke salon, beluran, udah wah hairdo, udah semuanya begitu ya. Sampai MUA yang make up juga udah tidur mungkin. Mempelai prianya lama tidak datang-datang juga. Kekristenan itu bicara bukan lari jarak pendek, bukan pertandingan jarak pendek, betul nggak? Kalau jarak pendek orang akan berusaha selesai. Tapi bicara tentang daya tahan jangka panjang, betul nggak? Ikut Tuhan. Adik-adik, saya pernah seumur adik-adik loh. Haleluya. Dan adik-adik nanti akan seumur saya, betul nggak? Saya nanti akan seumur Oma. Haleluya, betul? Tapi mengikut Tuhan itu kan bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bisa jadi di awal kita semangat. Tapi bicara tentang lari panjang, bicara lari maraton yang panjang lebih daripada itu bahkan ikut Tuhan. Maraton berapa kilometer sih? Full atau setengah? Gitu ya. Setengah maraton atau full maraton? Bicara lari panjang itu orang mengatur stamina pastinya. Bukan lari di awal sekencang-kencangnya setelah itu gedubrak gitu ya, pingsan di jalan digotong. Bukan. Tapi mengatur daya tahan supaya sampai di garis finish, supaya sampai ujung. Amin. Haleluya. Mempelai pria itu lama nggak datang-datang. Ini masalahnya. Lama nggak datang-datang. Loh, kenapa banyak orang menyiapkan KKR begitu semangat? Tapi setelah itu gubrak, setelah KKR hilang. Loh, kami pernah punya teman, semangat kemana, semangat mengerjakan semuanya. Setelah itu hilang, kenapa? Habis, minyaknya habis. Itu bicara tentang minyaknya habis. Mempelai prianya lama gak datang-datang sih. Ikut Tuhan sampai kapan? Sungguh-sungguh sampai kapan? Haleluya. Saya bersyukur nih teman-teman yang jauh-jauh juga datang. Betul gak? Waktu pertama mungkin saya rela, sebelum di jendela alam, rame-rame, jauh juga oke. Setelah itu tapi berapa lama orang-orang yang terus bertahan, betul gak? Orang-orang yang punya daya tahan untuk ikut Tuhan terus sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang capek, gak usah ikut lah. Gak usah ikut iring-iringan juga gak apa-apa, tidur aja gitu. Berapa lama orang udah lah ikut Tuhan capek, jaga hidup capek, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Setelah itu naksir sama bahasa sekarang masih naksir gak sih? Sama satu orang nembak tuh apa sih? Nembak. Sekarang bahasanya bukan nembak ya gitu ya. Dulu awal saya itu namanya nyatain. Kalau cowok ngomong dia suka sama cewek, namanya nyatain gitu ya. Habis itu ganti namanya nembak. Jadi namanya nembak tuh saya masih tahu lah gitu. Oh ditembak. Ditembak berapa orang? Gitu ya. Terus ditolak apa diterima? Gitu. Setelah itu katanya sekarang kok nembak itu apa? Apa ya? Sekarang bahasanya apa sih? Sekarang apa? Malu-malu, tengok-tengok, apa gitu ya. Begitu nembak, ya udah karena nggak ada yang mengaku. Begitu nembak terus ditolak cintanya, udah nggak ikut lagi dah, nggak gereja lagi dah, nggak FA lagi deh, nggak persekutuan lagi deh. Kenapa? Itu bicara tentang kehabisan energi, kehabisan bahan bakar. Kenapa? Karena mempelai pria tidak datang-datang. Yang ditunggu tidak datang-datang. Teman-teman doa, ibu-ibu doa, bapak-bapak doa. Kalau doa itu langsung terima jawaban, wah semangat, makin semangat doa. Siapa mau didoain? Coba didoain, doa saya nih. Belum amin, jawaban udah datang di depan pintu. Langsung titip doa semuanya, betul nggak? Tapi yang jadi masalah itu kalau yang kita tunggu tidak datang-datang, betul nggak? Kalau yang ditunggu langsung datang, loh Anda janjian sama teman, kok datang-datang, bikin kesel nggak? Gitu ya, pertama udah dandan rapi, udah keren gitu kan.
ditunggu nggak datang-datang, 5 menit mungkin ya udah macet, 10 menit, 15 menit, sejam nggak datang-datang, ketiduran ternyata. Mempelai prianya lama. Kalau sesuatu yang kita tunggu nggak datang-datang, itu bikin mengantuklah mereka, semuanya ngantuk. Loh, ngantuk kok kompak ya. Mereka semua ngantuk lalu tidur. Tapi Tuhan nggak salahin sih dalam kisah ini ya. Dalam kisah ini Tuhan tidak menyalahkan mereka tidur karena poinnya bukan di situ. Next. Yang pria boleh baca. Ya, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Wajar, betul nggak? Minta sama teman, wajar nggak? Wajar. Minta sama orang yang paling dekat, wajar nggak? Wajar. Adik-adik kalau orang tua ini jauh, kan nggak mungkin minta tolong apa-apa sama orang tua, juga mengabari harus, begitu ya? Minta didoakan harus, tapi ya itu sebabnya kita harus punya komunitas. Minta nasihat pada orang tua kalau jauh bisa. Tapi juga kita perlu teman-teman, kita perlu komunitas. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijak, dan sebetulnya ini wajar. Mau mintanya sama siapa? Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Mintanya juga cuma sedikit sebetulnya, betul gak? Bagi dong sedikit, bagi dong dikit. Punya gue mau padam nih, pelita kami mau padam nih. Tapi kita tidak bicara tentang gadis yang kikir. Kita tidak bicara tentang orang yang pelit. Karena tidak semua hal bisa dibagi. Betul gak? Gak semua bisa dibagi. Kue bisa dibagi. Nanti adik-adik boleh ambil jatah. Jatah saya boleh diambil di depan. Wis gitu ya. Betul ya Bu, Ibu gak makan saya 2. Apa-apa. Yang bisa dibagi itu dibagi. Tante Evi yang masak mungkin gak makan ini. Biasanya begitu kan. Udah kenyang lihat bau masakannya. Ada masakan, ada Dokter Otong juga ulang tahun. Yang nggak kasih salam, yang belum kasih salam nanti nggak boleh. Ambil kue ya. Ambil kue nanti nggak tahu siapa yang ulang tahun nanti. Tapi nggak semua hal bisa dibagi, betul nggak? Mungkin kita masa sih begitu? Iya, ada yang bisa dibagi. Bukan berarti semua hal nggak bisa dibagi, nggak juga. Injil itu berita baik harus dibagikan. Tapi tidak semua hal harus dibagi. Atau tepatnya bisa dibagi, nggak bisa. Next. Tetapi yang wanita 2, 3 supaya semua jadi bijaksana. Amin. Yang wanita baca. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tuhan bilang ini bukan gadis pelit, ini bukan gadis kikir, tapi ini gadis yang bijak. Gadis bijak itu menjawab, jangan. Nanti kita sama-sama gak cukup, mati semua lampu kita. Kita gak akan bisa iring-iringan pengantin, kita gak bisa prosesi tari-tarian sampai ke rumah mempelai pria, misalnya begitu ya. Kita gak bisa nanti jalan sama-sama waktu malam, karena biasanya iring-iringan malam sepertinya seru dengan lampu-lampu, tari-tarian, kemudian berhari-hari berlanjut pestanya seperti itu. Gadis yang bijak itu bukan gadis yang kikir, yang pelit, yang tidak mau berbagi, karena tidak semua hal bisa dibagi. Begitu ya. Gadis-gadis yang bijaksana itu berkata tidak. Kenapa? Karena nanti tidak cukup untuk kami, tidak cukup juga untuk kamu. Lebih baik, kata mereka, kamu pergi cari penjual minyak yang paling dekat, kemudian beli di situ dan bergabung lagi bersama dengan kami. Sekali lagi, tidak semua hal bisa dibagi. Anda punya teman-teman yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, doa terus. Dia bisa berdoa, jangan muluk-muluk lah, 30 menit. Kalau sejam nanti Anda bilang kesemutan. Doa 30 menit aja. Kemudian mungkin teman-teman bilang 15 menit Tuhan, 15 menit dia doain dia, 15 menit dia doain aku, gitu ya. Gak semua hal bisa dibagi. Ada hal yang bisa dibagi, ada hal yang gak bisa dibagi. Ada hal-hal yang harus kita miliki secara pribadi, katakan amin. Iman yang harus kita punya secara pribadi, orang tuanya punya iman yang besar gitu ya. Teman-teman mungkin ingat bagaimana orang tua, wow, bergumul, lewati kesusahan
susah-susahan tapi tetap punya iman, gak apa-apa nak. Papa mama punya iman, kamu pergi aja, pasti Tuhan cukupkan semuanya. Kamu belajar aja, kamu begini aja, begitu kan. Tapi iman orang tua itu bisa diwariskan, bisa diajarkan, tapi tetap harus ditumbuhkan dalam setiap anak-anak, dalam setiap kita. Amin. Haleluya. Orang tua dengan orang tua juga begitu, teman dengan teman juga begitu. Ada hal yang tidak bisa dibagi. Dalam hal ini minyaknya tidak bisa dibagi. Karena namanya bawa cadangan minyak itu nggak satu jerigen. Udah pakai baju pesta, udah keren-keren, mau bisa bawa jerigen cadangan minyak begitu ya. Mungkin mereka cuma bawa ya kecil aja. Yang penting ada minyak cadangan. Malam ini mau datangnya jam berapapun, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, sudah cukup minyak sekian begitu ya. Kan nggak mungkin mereka nempel-nempel kok pom bensin dulu ngisi, nggak mungkin juga. Pertama supaya wow jos gitu ya. Nanti tidak cukup, pergilah mereka. Jadi ini bicara tentang tidak semua hal bisa dibagi, tidak semua hal kita bisa nebeng sama orang lain. Kita harus punya iman pribadi, harus punya kesungguhan pribadi untuk ikut Tuhan. Haleluya, betul nggak? Daya tahan. Kita boleh berjalan bareng-bareng, ikut Tuhan sama-sama. Tapi saya berharap semua di sini, khususnya adik-adik yang dari awal ikut Tuhan, sungguh-sungguh terus ikut Tuhan, sungguh-sungguh malah membawa banyak orang lagi, banyak teman lagi untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin, haleluya. Pengalaman saya di belakang, tapi tidak di depan. Makin kesini makin banyak anak muda sungguh-sungguh. Kita berjalan bareng nih pada awalnya. Tapi kemudian satu gugur karena jodoh, satu gugur karena pergaulan yang buruk, satu gugur karena udah punya uang, udah kerja punya uang, gitu ya. Satu gugur karena ini, satu gugur. Ada banyak orang berguguran, kenapa? Karena tidak semua hal bisa dibagi. Next. Waktu mereka sudah pergi, ya. Pergi cari apa? Mbak Wan? Bala-bala. Cari sudah kita Mbak. Waktu mereka sudah pergi cari minyak, datanglah mempelai itu. Masalahnya kita tidak tahu kapan mempelainya datang. Kita tidak tahu. Waktu mereka sudah pergi, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk. Bayangannya masuk ke dalam pintu tempat perjamuan, ditutup supaya tidak ada orang asing yang ikut masuk di malam itu. Tidak ada penyusup yang masuk, tidak ada penjahat yang masuk. Sekalipun kalau sekarang orang bisa masuk ke tempat pesta pakai amplop kosong. Yang pernah nggak usah ngaco. Nggak ada di sini baik-baik. Semua lihat kanan kiri, nggak ada baik-baik. Haleluya gitu ya. Tapi saya pernah punya temen gitu, enak, mau makan gratis lah gitu ya. Makan prasmanan gratis, makannya di hotel lagi. Pura-pura jadi tamu hotel aja. Nek, jangan ngajarin. Enggak ya, di sini jangan ya. Nanti kalau ada pesta nih di sini gitu ya, naik turun lift aja berlagak kayak tamu hotel gitu ya. Terus pakai amplop kosong, masukin aja gitu, makan kenyang, jangan. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk, lalu pintu ditutup. Haleluya. Itu ditutup. Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 24 itu tentang akhir zaman. Kemudian dilanjut Matius 25 tentang ini. Kita tidak tahu, tapi setiap kita harus menjaga hidup kita, menjaga minyak kita, menjaga api di dalam kita. Api itu sebesar-besarnya api, kalau tidak ada minyak, apinya padam. Benar? Kecuali kalau disiram minyak, kemudian dikipas terus, dikasih kayu lagi. Kenapa? Menambahkan arang. Ada lihat tukang sate atau bikin api unggun begitu ya. Api unggun kenapa kalau pagi mati? Atau kalau sudah selesai mati? Ya nggak ada yang mengusahakannya lagi. Awal-awal ada yang mengusahakan, ada yang menaruh kayu, menaruh minyak, menyalakan api, menyala sampai besar. Setelah itu kalau mau dimatikan gampang, nggak usah diapa-apain, antepin nggak tahu ya, yang bukan yang asli Sunda gitu ya, belajar lah. Antepin itu biarin, tapi jangan kalau teman lapar antepin, teman nangis antepin gitu ya, teman susah antepin, jangan. Kalau
Kalau kayu bakar itu, api unggun itu diantepin, dibiarin aja, pasti nanti mati. Hidup kekristenan juga begitu. Kalau diantepin aja, diapain? Dibiarin. Kalau dibiarin aja, semangat-semangatnya nanti pasti mati. Kelihatannya awalnya seperti api unggun, gitu. Dari jauh udah kelihatan semangatnya, semua orang tahu. Dari jauh kelihatan, makin lama kalau dibiarkan saja makin redup. Tapi tidak ada di sini. Kan kita dikatakan semangat. Haleluya, semangat. Kita yang harus jaga, bukan orang lain yang harus jaga. Tidak semua hal bisa dikerjakan orang lain. Tidak semua hal bisa nebeng sama orang lain. Nggak bisa semua hal dibagi sama orang lain. Bagi dong kipasan kamu, bagi dong kayu bakarnya, bagi dong minyaknya. Nggak semua bisa dibagi. Kita harus menjaga api sendiri. Sebetulnya fungsi bahan bakar itu apa kalau dalam kendaraan ya? Motor, mobil, semua kendaraan lah. Sebagus-bagusnya kendaraan Anda, coba Anda nggak usah isi bahan bakar. Ada tiup-tiup aja tuh. Nyala nggak mesinnya? Maju nggak? Maju dong, didorong. Pinter ya? Siapa jawab maju didorong. Tapi kalau maju sendiri nggak didorong, maka itu perlu bahan bakar. Kemudian bahan bakarnya nanti ada filternya, filter solar, filter bensin dan lain-lain lah. Kemudian nanti masuk di ruang pengapian, ada yang pakai busi kalau bensin, kalau diesel nggak pakai busi, tapi sistemnya tetap ada lah. Sehingga nanti panas itu menimbulkan energinya menggerakkan mesin. Jadi mobil jalan itu bukan karena digas, bukan karena di kopling, ya iya sih, tapi sebelumnya karena mesinnya nyala dulu, betul nggak? Dinyalakan mesin dulu. Anda belajar naik motor, naik mobil, ya nyalakan mesin dulu. Kalau enggak maju nggak? Maju, tapi didorong. Kalau mau maju sendiri tetap harus ada bahan bakarnya, amin. Setiap kita harus menjaga minyak, punya bahan bakar. Jangan sampai kehabisan bahan bakar. Jangan sampai kehabisan energi. Sekarang udah bagus nih ya, haleluya. Semangat, amin. Semangat. Oh, saya dari umur adik-adik nih, ikut Tuhan. Tapi saya harus jaga semangat saya sampai sekarang. Lebih dari umur orang tua adik-adik sepertinya, gitu. Harus jaga, yang jaga harus jaga sendiri. Saling menjaga, betul. Itu sebabnya kita ada komunitas, ada FA saling menjaga. Tapi tetap juga menjaga sendiri. Ayo, nggak selalu teman kita dorong kita. Manakala teman kita lagi nggak semangat, maka kita menjadi orang yang menyemangati mereka. Amin. Loh, jangan kehilangan semangat. Next. Yeah. And the door was shut. Pintunya sudah ditutup. Siap, sudah tertutup, sudah ditutup. Sementara mereka pergi membeli minyak. Ya, ini dijelaskan memang membelinya minyak. Tadi bahasa Indonesia mereka pergi membeli minyak. The bridegroom arrived. Mempelai prianya, groomnya datang. Sementara mereka pergi to buy oil, membeli minyak di jalan, mereka membeli minyak. The bridegroomnya arrived. Dan setelah itu ceritanya pintunya ditutup, nggak ada pintu lagi, nggak bisa dibuka lagi. Orang sudah kehilangan semangat, masih bisa dibangkitkan ya bisa, tapi lebih sulit biasanya dibandingkan dengan orang yang menjaga terus dari awal. Haleluya, haleluya. Orang-orang yang padam apinya di tengah jalan bisa dihidupkan lagi, nggak bisa selagi ada kesempatan. Tapi biasanya lebih susah dibanding dengan orang yang terus menyala, tancap gas terus, amin, gas terus, haleluya. Gas hijau atau gas pink? Gas yang lebih besar lagi, haleluya. Next. Pengkhotbah 9 ayat 8, relate, bicara tentang minyak. Baca sama-sama. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Harus jaga. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai Maranatha, sampai kita ketemu Tuhan, sampai kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Kita berdoa panjang umur, sampai berapa? 90, 95, 100. Ada yang mau umurnya 1000? Mau hidup 1000 tahun lagi, guys. Suka nyanyi itu? Mau hidup 1000 tahun lagi? Haleluya.
capek kali hidup 1000 tahun. Tapi Alkitab berkata biarlah selalu. Amin. Selalu. Jangan hanya hari Minggu pakaiannya putih. Hari ini batiknya. Jangan hanya hari Senin karena baru hari Minggu. Masa Senin bohong baru hari Minggu ibadah. Loh Selasa juga nggak boleh bohong. Kalau bercanda gitu ya, baru Senin gitu. Sama. Selalu itu bicara selalu. Continuous terus-terusan, always terus-terusan, selalu putih pakaian kita. Selalu putih, bersih hatinya. Amin. Murni hatinya, kudus kelakuannya, putih. Saya mau setiap kita menetapkan diri untuk selalu putih. Baik yang masih muda, ada banyak godaan. Baik yang tetap berjiwa muda, amin. Ada banyak godaan untuk dunia ini mewarna-warnikan kita. Kalau warna-warni dalam arti memberikan semangat ceria nggak apa-apa. Tapi kalau warna-warninya bukan putihnya, menumpahkan cat hitam, menumpahkan keburukan, menumpahkan sampah. Ada banyak nanti simpangan-simpangan di depan adik-adik. Ada banyak persimpangan jalan, ada banyak godaan, ada banyak gangguan. Hidup masih lama. Kalau Tuhan Yesus belum datang, masih lama dong. Betul nggak lo? Adik-adik di usia 15 tahun, 16, mudah sekali ya. Belasan tahun, sekian, betul nggak? Sekian tahun, lo masih muda sekali. Tapi biarlah kita menjaga supaya kita terus putih, hati kita terus murni, hidup kita terus kudus. Menjaga hidup kudus di tengah-tengah orang kudus. Itu lebih gampang daripada menjaga hidup kudus di tengah-tengah rokok kudus. Betul nggak? Menjaga hidup kudus di tengah-tengah dunia ini, menjaga hidup putih terus di tengah-tengah dunia yang bertumpahan sana sini. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa ditumpahkan oleh si jahat ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hidup kita. Betul nggak? Menjaga hidup dengan moral yang baik itu tidak mudah. Tapi Alkitab berkata biarlah selalu putih pakaian. Bergaul boleh, tapi hati-hati. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Anda berdiri, benarnya boleh ambil kursi. Gak usah, terima kasih. Gak usah ada yang naik ya, membayangkan saja. Anda di atas, teman Anda di bawah. Bayang nggak? Bayang. Udah kebayang belum? Gak perlu ada yang naik. Anda di atas, teman Anda di bawah. Lebih mudah mana? Anda menarik ke atas atau Anda ditarik ke bawah? Setuju, biar belum ada yang naik. Betul nggak? Kalau Anda belum jawab tadi saya minta yang naik yang paling kurus. Oh ada Khaled di belakang, tenang. Lebih mudah mana sekali lagi? Menarik orang ke atas atau menarik orang ke bawah? Menarik orang ke bawah itu hampir tanpa usaha, sedikit usaha saja. Orang akan labil, tidak seimbang, lalu jatuh ketarik ke bawah dibanding dengan menarik ke atas, betul nggak? Kalau Anda bergaul dan Anda bergaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, maka dalam waktu sebentar Anda bisa terikut kebiasaan buruk. Ada orang yang bertekad melayani. Kalau itu ada dalam persetujuan pemimpin, dukungan, dan diketahui, itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, itu sangat berbahaya. Orang-orang yang melayani, mohon maaf, ya, melayani orang-orang yang seks bebas, tidak bermoral, begitu ya. Mungkin ada orang mau melayani di tempat-tempat minum, di tempat-tempat perjudian, mau jadi penginjil di tempat perjudian.
Kalau itu sepengetahuan pemimpin dan didukung oleh gereja, mungkin itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, itu akan menjadi sangat berbahaya. Yang ada orang-orang akan ikut minum, bukan minum air putih. Ya, Anda mengerti maksudnya? Yang ada orang-orang akan ikut, ya udahlah merokok nggak apa-apa dah. Untuk memenangkan orang-orang yang merokok, maka saya merokok. Ada nggak ayatnya? Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Tapi itu bicara bukan tentang dosa. Anda setuju? Bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bagi orang bukan Yahudi, aku seperti itu. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti hidup di bawah hukum Taurat. Tapi itu bukan bicara tentang dosa. Itu bicara apa? Itu bicara tentang budaya. Halo? Budaya. Budaya itu sejauh tidak bertentangan dengan dosa, boleh diikuti untuk menjadi jembatan. Ya. Siapa suka papeda? Boleh nggak yang bukan orang asli Papua makan papeda? Boleh, karena itu budaya, enak kata Kodika. Kalau lihat ikan kecil, dia kasihan katanya ya, karena kalau di Papua ikan besar-besar baru dimakan. Ya teman-teman dari Papua kalau lihat udang kecil nggak tega ya, cucu udang dimakan. Di sana udang besar-besar baru dimakan, kayak gitu ya. Ikan kecil-kecil nggak boleh dimakan. Kalau dipancing lepaskan lagi. Kalau misalnya ikan besar-besar, itu budaya. Bolehnya kita makan papeda sama kuah kuning, Ibu tahu ya? Betul nggak papeda dengan kuah kuning? Bubur Manado, sedap kali. Apa? Ubi tumbuk. Mana? Grup ubi tumbuk kemarin. Habis nggak ubi tumbuknya? Kayaknya nggak kebagian tuh. Nggak ada tuh sisa-sisanya habis. Boleh nggak? Boleh. Karena itu budaya, betul nggak? Budaya itu boleh, tapi dosa itu tidak boleh. Bersama dengan orang minum, aku minum air putih, boleh. Lemon tea, boleh ya. Bersama dengan perokok, aku seperti mereka supaya aku memenangkan sebanyak mungkin perokok, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bukan budaya. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepala. Orang mencoba untuk kalau cocok menikah, kalau tidak cocok tidak menikah. Ini bukan di department store, ada fitting room. Nggak ada fitting room dalam pernikahan. Tempat ganti, coba nggak cocok buang, ganti yang lain. Ada yang cocok nggak Bu, Pak? Duh, nentengnya banyak, di dalam cuma foto-foto. Terus keluar lagi. Tapi ya sejauh itu tidak dilarang sama yang punya depstore, nggak apa-apa. Maksimal 2 ya oke. 2 masuk keluarin lagi, 2 lagi masuk keluarin lagi, 2 lagi 2 jam gitu ya. Tapi kalau pernikahan nggak ada coba-coba. Sekarang makin lama orang ngikutin budaya, yang dianggap keren kan budaya luar. Budaya luar begitu, coba nggak cocok nggak bisa. Haleluya. Biarlah selalu putih pakaianmu, amin. Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jangan sampai tidak ada minyak. Next, dikit lagi. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Karena wahyu ini adalah kitab pewahyuan tentang apa yang akan terjadi. Maka ini bicara tentang masa di mana harga kebutuhan pokok itu sangat mahal. Sedinar itu upah 1 hari orang bekerja. Itu sedinar ya. Upah 1 hari 1 orang bekerja itu sedinar. Teman-teman bayangkanlah mau pekerjaan apa misalnya ya. Semua pekerjaan baik upahnya beda-beda misalnya seperti itu. Tapi perkiraan kalau kita itu UMR aja ya upah orang bekerja minimal lah 1 orang 1 hari itu sedinar. Bayangkan orang bekerja 1 hari cuma dibayar dengan secupak gandum. Anda mau nggak? Secupak itu ada yang menafsirkan sebagai 1 genggaman tangan orang dewasa penuh,
Ada yang menafsirkan sebagai sekitar 1 kilo, kira-kira seperti itu gandum ya, anggaplah beras lah. Apakah ada di rumah, ada di sini yang mau dibayar bekerja sehari dengan 1 kilo beras? Makan tuh beras setiap hari gitu ya. Ngisi token listrik pakai beras, ngisi motor pakai beras, ngisi kendaraan pakai beras, bayar online pakai beras. Kenapa? Cuman diupahnya 1 hari kerja dengan secupak gandum, anggaplah seliter beras. Itu menunjukkan harga bahan pokok yang sangat mahal. Jelai itu biji-bijian yang harganya lebih murah dari gandum, lebih tidak berharga dari gandum. Jadi kalau orang beli beras yang baik kemudian turun grade gitu ya, beli beras yang kurang baik, beli beras lagi yang kurang baik, beli beras jatah misalnya yang gratisan kemudian ditukar lagi, kenapa? Karena ketidakmampuan membeli, daya beli yang sangat turun. Jelai itu lebih rendah dari gandum. Sedinar itu dapat 3 cupak jelai, 3 tapi 3 cupak jelai. Menunjukkan bahwa kemiskinan yang begitu rupa, daya beli yang sangat turun, kelaparan mungkin, kesusahan yang sangat susah. Tapi dalam keadaan apapun juga, yang tidak boleh rusak itu adalah minyak dan anggur. Melewati masalah dalam hidup Anda, dalam hidup kita, masalah di perasaan, masalah di keuangan, masalah di masa depan, masalah kegalauan, masalah apapun juga, jangan sampai merusakkan minyak, jangan sampai merusakkan anggur. Katakan amin, haleluya. Minyaknya jangan rusak, harus ada bahan bakar. Sekalipun rasanya udah kesel, udah gak punya harapan, udah putus asa, udah hopeless, udah desperate, tetap harus ada minyak. Aku harus jaga ada minyak supaya api tetap nyala. Karena menebak api pun kalau gak punya minyak percuma. Kalau punya minyak, apinya ditiup angin, mati, masih bisa nebak sama teman, apinya dijaga, betul gak? Tapi mau nyalakan api kalau nggak di dalamnya, di wadahnya tadi nggak ada minyak, tetap nggak bisa. Apinya sebentar mati lagi. Harus punya minyak, harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, harus tekun dalam Tuhan. Amin. Harus membayar harga ikut Tuhan, kayak tadi bayar harga. Tidur nunggu, begitu mempelai datang, oke beres-beres siapin semuanya. Tapi siap, tapi segera siap, betul nggak? Jangan rusakkan minyak, minyaknya nggak boleh rusak. Sekalipun lagi susah, sekalipun lagi banyak masalah, oke Tuhan izinkan, tapi minyak nggak boleh rusak, anggur nggak boleh rusak. Anggur itu melambangkan sukacita, sukacitanya nggak boleh hilang. Lihat kanan kiri, kasih senyum terbaik. Sukacitanya nggak boleh hilang. Haleluya, haleluya. Kalau bisa nggak ada orang, nggak usah semua orang tahu Anda punya masalah, setuju nggak? Kalau bisa, cukuplah Tuhan yang tahu dan orang-orang terdekat Anda yang tahu. Nggak usah pengumuman seluruh dunia. Karena tidak semua orang mendukung, betul nggak? Nanti Anda nangis, semua orang tahu, sekelas tahu, misal begitu ya. Anda nangis, kemudian orang ada yang ngebully, ada yang sayang, ada yang baik. Cukuplah Tuhan yang tahu dan punya teman-teman yang baik yang tahu. Sukacita tetap harus dijaga. Nanti orang tahu kesaksian Anda. Aku pernah ngelewatin yang kayak kamu. Aku berjuang supaya tetap ibadah. Aku berjuang supaya tetap sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku berjuang supaya tetap sukacita dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Jaga api, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Terakhir mungkin, bijak berjaga, selalu miliki minyak. Mari bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman yang boleh mengambil perjamuan Tuhan itu adalah teman-teman yang sudah cukup dewasa,